Pada hari ini saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyampaikan butir-butir penting berkenaan dengan program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemenko PMK dan yang mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berdasarkan Perpres nomor 35 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tugas Kemenko PMK tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Sementara itu, fungsi dari Kemenko PMK diantaranya ialah 1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian dan lembaga. 2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga. 3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 4. Pengawalan terhadap program prioritas nasional dan kebijakan yang diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi atau Susenas Maret 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan nasional mencapai 9,36%. Sementara target RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan sebesar 6,5 sampai dengan 7,5%. Agar target dapat terpenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrim, kita harus terus mengupayakan agar target 0% berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024 dan mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai, mengingat program penghapusan kemiskinan ekstrim sudah mencapai angka 1,12% pada Maret 2023. Perlu kami sampaikan yang mulia, pada Maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04%. Berarti capaian dalam 1 tahun terakhir sebesar 0,92%. Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, perhitungan angka kemiskinan di Indonesia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan tersebut, menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar 554.458 per kapita per bulan. Dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 408.522 atau 74,21%, dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 141.936 atau 25,79%. Maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentukan kemiskinan, kami ulangi, faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3/4-nya adalah komoditas pangan. Selain itu, BPS menyebutkan bahwa rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar 2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan. Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin, terutama komoditas pangan menjadi sangat penting. Begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung
melalui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, pada diktum ketiga angka 1 huruf B, menugaskan Menko PMK untuk menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan angka 1 huruf C, mengkoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat atau by name by address sasaran penghapusan kemiskinan ekstrim bersama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Adapun upaya menurunkan kemiskinan menjadi 7,5% dan penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2024 dilakukan melalui 3 strategi, yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Ketiga strategi tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, serempak, saling melengkapi dan berkelanjutan, dan berkesinambungan, baik oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun non-pemerintah, yaitu akademisi, swasta, masyarakat, dan lain-lainnya. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan target tersebut terpenuhi adalah melalui program perlindungan sosial. Program ini merupakan pengejawantahan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada negara untuk melindungi fakir miskin dan kelompok rentan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Program perlindungan sosial yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar 496,8 triliun yang tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya oleh kementerian lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Adapun komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari berbagai macam subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. 1. Subsidi antara lain subsidi energi, yaitu BBM listrik dan LPG, subsidi pupuk, subsidi bunga kur, dan lain-lain. Yang 2, bantuan sosial, antara lain berupa program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako atau BPNT, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Yang ketiga, jaminan sosial, yaitu berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan, yaitu penerima bantuan iuran PBI yang jumlahnya sekitar 98 juta jiwa. Program perlindungan sosial sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan yaitu 7,5% serta penghapusan kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2024. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, terkait dengan program bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP yang diberikan kepada masyarakat pada bulan Januari hingga Juni 2024 adalah merupakan program perpanjangan dari tahun 2023. Adapun tujuannya adalah untuk memitigasi risiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat
dikelola dan merupakan kewenangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bantuan pangan beras CPP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler, namun merupakan bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan pangan beras atau CPP pada tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Perpres nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan. Data P3KE adalah merupakan hasil triangulasi data existing dari data DTKS Kemensos, pemutakhiran data kependudukan tahun 2023 atau PK23 PKKBN, data kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil Kemendagri, serta data penerima program Bansos dari Online Monitoring System Perbendaraan dan Anggaran Negara atau OMSPAN Kementerian Keuangan. P3KE adalah basis data yang berisi informasi yang memiliki peringkat kesejahteraan lebih dari 80% keluarga atau penduduk di Indonesia. Data P3KE juga telah digunakan oleh 25 kementerian dan lembaga dan seluruh pemerintah daerah untuk berbagai program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2022 sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya antara lain bantuan pangan beras CPP, bantuan pangan stunting adalah merupakan program pemerintah yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu dan memerlukan koordinasi lintas sektoral. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, selanjutnya, mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras CPP adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres nomor 35 tahun 2020, yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, di mana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK sesuai dengan Permenko PMK nomor 4 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK. Pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Untuk keperluan tersebut di atas, kami melakukan berbagai kunjungan kerja guna memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler maupun bantuan pangan beras CPP berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Adapun pemilihan wilayah kunjungan kerja ditentukan melalui beberapa pertimbangan, di antaranya keadaan tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat, serta kondisi pelaksanaan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut, termasuk bagaimana inisiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan, serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya. Khusus dalam kaitannya dengan pemantauan bantuan pangan beras CPP, dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut di gudang Bulog dan memastikan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat secara langsung. Di samping itu untuk memastikan bahwa distribusinya berjalan dengan baik serta memperhatikan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, di samping untuk mendapatkan umpan balik atau feedback tentang bagaimana pemanfaat bantuan tersebut oleh keluarga penerima manfaat. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya,
serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. Adapun penyerahan bantuan pangan beras CPP di Kabupaten Lamongan yang kami lakukan dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong yang sekaligus untuk melakukan KSP, Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan di wilayah tersebut, yaitu penanganan masalah sanitasi dan pengerukan muara Sungai Lamong bersama ini berkoordinasi Kementerian PUPR, ketersediaan bahan bakar untuk nelayan dengan PT Pertamina, serta pengerukan dermaga Tambat Labuh, pembangunan PABS dengan Kementerian KKP, dan pembangunan mercusuar dengan Kementerian Perhubungan. Yang semua itu terkait erat dengan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK. Adapun Kabupaten Berau adalah termasuk salah satu kabupaten yang relatif baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan kunjungan kerja guna memastikan program-program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah saling bersinergi sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Dalam kunjungan tersebut di atas, kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik, setelah melakukan dialog dengan pemerintah daerah, stakeholder, keluarga stunting, serta keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Yang mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, semua yang kami lakukan adalah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atau KSP terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan, yang perlu kami koordinasikan, sinkronisasikan, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi berkenan. Atas perhatian dan perkenan Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami membawa slide Pak Ketua. Silakan. Untuk dapat ditayangkan. Berkenan dengan undangan Mahkamah Konstitusi kepada kami untuk menyampaikan keterangan pada sidang perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami menyampaikan penjelasan dengan pelaksanaan program perlindungan sosial yang di dalamnya terdapat pelaksanaan bantuan sosial oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin tahun 2019-2024. Kalau slide-nya mohon ditayangkan. Sebentar, Bapak. Silakan. Ya. Perlindungan sosial itu adalah program pemerintah untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai kerentanan yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Perlinsos pada masa kritis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Stop dulu, Pak Menteri. Mohon tayangannya ada slide-nya ya. Kendali ya. Iya, di sana. Iya, ini bahannya masih di staf Bapak ini, masih di. Sudah diserahkan Pak. Serahkan. Pak Itu Ketua masih di Majelis. set. Ya.
Sambil kita lanjut, Pak Silakan. Ketua Majelis yang kami hormati. Besaran perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian dan sejak tahun 2020 besaran perlindungan sosial berada di atas angka 440 triliun. Anggaran perlinsos tahun 2023 dengan pagu sebesar 476 triliun itu telah terrealisasi sebesar 443,4 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2024 ditetapkan dengan pagu sebesar 496,8 triliun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun 2024. Kenaikan anggaran perlinsos pada tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah. Realisasi harga Indonesia crude price di tahun 2023 sebesar 78,43 dolar per barrel, sedangkan asumsi harga ICP Indonesia tahun 2024 sebesar 82 dolar per barrel. Dan nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata 15.230 menjadi rata-rata 15.664 di tahun 2024. Kenaikan harga dan nilai tukar ini berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di tahun 2024 bila dibandingkan dengan 2023. Juga terjadi kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kiloliter menjadi 19,5 juta kiloliter. Anggaran perlindungan sosial yang terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3% pada tahun 2024 dan 55,9% tahun 2024 yang mengalami kenaikan. Jadi kenaikan BBM itu salah satu komponen utama yang mulia. Sejak bulan Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Niño, di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras, mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal, dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan yang tentunya sangat mengganggu kepada dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin. Oleh karena itu beberapa negara melakukan bantuan sosial, antara lain Singapura memberikan $800 per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar 13 triliun. Dan ini juga dilakukan di bulan September. India memberikan bantuan baik itu cereal maupun minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran sebesar 2.200 triliun. Dan ini juga dilakukan antara bulan September sampai dengan November tahun lalu. Selain bantuan sosial, bantuan beberapa negara, Malaysia juga memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4% penduduk dengan anggaran setara dengan 25 triliun periode Januari sampai Desember 2023 dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September. Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani. Ini juga akibat El Niño, setara dengan 3,47 triliun pada bulan September 2023. Bantuan pangan di India itu 800 juta, 372 triliun, dan subsidi pupuk sebesar 25,5 miliar di tahun bulan November 2023 dan juga diberlakukan Januari 2024. Singapura memberikan paket dukungan hidup untuk hampir separuh penduduk 2,5 juta mulai September 2024. Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang setara dengan 17 juta
dan juga perlindungan dampak perubahan iklim ekstrim dengan nilai setara 835 triliun. Nah, bantuan sosial di Indonesia, misalnya bantuan pangan, itu diberikan kepada 22 juta orang, atau 7,9% dari penduduk. Ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6%, Singapura 41,7%, dan India 55,6%, dan Amerika 12,1%. Nah, pelaksanaan Perlinsos melalui bantuan sosial antara lain program pemerintah yang terdiri dari pertama bantuan sosial reguler, yang ke B adalah Perlinsos lainnya, dan C pada kondisi tertentu. Yang termasuk dalam bantuan sosial reguler adalah PKH, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK. Ini merupakan program pemberian bantuan sosial kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar di dalam data program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat ataupun PKH. Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Kartu sembako merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat, landasan hukum Undang-Undang 11 2009, PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Perpres 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bansos secara non-tunai, dan Permensos Nomor 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako. Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Landasan hukum Inpres 7 Nomor Tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini adalah bantuan pendidikan dan pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat, memiliki potensi akademik baik dan memiliki keterbatasan ekonomi. Landasan hukum Pasal 76 Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. PBI Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah bantuan iuran kesehatan diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan pemerintah kepada BPJS Kesehatan. Landasan hukum Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Perpres 61 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 tentang jaminan kesehatan. Rincian program perlindungan sosial lainnya sebagai berikut. BLT Dana Desa, ini adalah bantuan kepada masyarakat desa yang bertujuan untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan dan menjaga tingkat konsumsi dan daya beli kelompok termiskin. Pemberian BLT dilakukan sekaligus untuk 4 bulan untuk efisiensi penyaluran. Landasan hukum Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, Peraturan Menteri Keuangan 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa di setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2024. Pembiayaan ultramikro ini merupakan program tahap lanjutan dari bantuan sosial untuk menjadi kemandirian usaha, menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum difasilitasi dengan perbankan melalui program kredit usaha rakyat. Landasan hukum Kementerian Keuangan tahun nomor 193 PMK 05 2020 tentang pembiayaan ultramikro. Subsidi energi dan non-energi termasuk di dalamnya BBM, LPG 3 kilo, listrik, bunga kur, PSO lainnya, dan ini adalah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Pos ini memiliki nilai anggaran terbesar sebagaimana tadi telah dijelaskan sebelumnya. Di tahun 2024 ini mencapai 277 triliun.
Kemudian jaminan kehilangan pekerjaan adalah iuran yang ditanggung pemerintah untuk jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Landasan hukum PP 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Bapak Ketua Majelis dan anggota yang kami hormati, program perlindungan sosial pada kondisi tertentu adalah sebagai berikut. Di masa pandemi COVID, beberapa perlinsos antara lain bansos sembako PPKM, bantuan subsidi upah sesuai dengan Permenaker nomor 14 tahun 2020 tentang pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah pekerja buruh dalam masa COVID-19, bantuan usaha pelaku mikro sesuai Permenkop UKM nomor 6 tahun 2020. Kemudian juga terjadi saat kenaikan harga komoditas global. Pada saat harga minyak naik di tahun 2022, pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi BLT BBM dengan landasan hukum Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2022 dan perubahan APBN tahun 2022, dan kebijakan ini sebagai kompensasi harga Pertalite yang naik dari 7.650 menjadi 10.000 pada tahun 2022 dan dibayarkan secara sekaligus untuk 4 bulan. Pada saat terjadi resiko global 2023 dan 2024, pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino dan bantuan pangan untuk mendapati dampak dari pergantian musim dari kemarau ke musim hujan, dan dikhawatirkan badai El Nino dapat mengganggu produksi beras serta mengurangi daya beli masyarakat. Dan tahun 2024 terdapat BLT mitigasi kenaikan harga pangan yang ditargetkan terrealisasi di semester 1 2024. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBN di pasal 20. Nah, untuk mengoptimalkan manfaat pada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran, bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran. Sebagai contoh, bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per 3 bulan, 1 tahun 4 kali penyaluran. Kartu sembako penyaluran per 2 bulan, 1 tahun 6 kali penyaluran. BLT BBM sekaligus untuk 4 bulan, seperti tadi kami sampaikan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim, BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023, bahkan Januari-Februari 2024. Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras. Kita lihat produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli hingga Februari, produksi beras kita turun sebesar 5,88 juta ton. Pada saat yang bersamaan, terjadi kenaikan harga beras dunia, di mana harga beras Thailand itu mencapai $624 per ton atau naik 28%. Beras Vietnam $614 per ton itu naiknya 41,95%. Kenaikan itu juga diikuti dengan larangan ekspor beras 6 negara. Di tahun 2023, India, Bangladesh, Rusia, UAE, Myanmar, dan Uganda melarang ekspor beras, dan juga 3 negara dilanjutkan di tahun 2024, India, Bangladesh, dan Rusia. El Nino berdampak juga terhadap peningkatan harga pangan, terutama beras. Kita lihat dari data bahwa volatile food terus meningkat di bulan Juli, hingga puncaknya Maret yang tercatat sebesar 10,33%. Beras menkontribusi kepada inflasi di bulan Maret saja 0,74%. Jadi pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun,
harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Nah, itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan. Dari berbagai latar di atas, maka dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, dan ini adalah amanat konstitusi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bansos untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kita ketahui penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya terhadap kelompok makanan. Dari desil 1 sampai 4 atau 40% penduduk, 25%-nya adalah untuk membeli bahan makanan pokok ataupun beras. Secara nasional, komponen makanan terhadap garis kemiskinan adalah 74,21%. Hubungan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi sangat erat. Konsumsi rumah tangga kontribusinya terhadap PDB sebesar 53,83%. Sehingga apabila ada konsumsi rumah tangga melambat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan terganggu. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai. Untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilo beras menyasar kepada 21,3 juta KPM, penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran sebesar 18,1 triliun, dan penyelenggaraan program ini adalah Bappenas. Setelah itu juga BLT El Nino dengan 200.000 per bulan dengan 18,8 juta KPM, dan ini realisasi 7,5 triliun yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Untuk di tahun 2024, pemerintah melaksanakan program bantuan pangan berupa beras 10 kg, menyasar 22 juta KTM dengan data P3KE seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK dengan alokasi anggaran 17,4 triliun. Selain itu juga BLT mitigasi risiko pangan, KPM-nya adalah 18,8 dan bantuannya sebesar 200.000 per bulan. Sebagai penutup, yang mulia Pak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, kami ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler. Untuk menghadapi berbagai kerentanan, tekanan ekonomi, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, pemerintah mencermati bahwa tahun 2023-2024, resiko daripada El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu penghidupan masyarakat yang miskin maupun rentan. Bahwa penetapan pelaksanaan program perlindungan sosial dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya. Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian yang mulia Ketua Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi dan anggota yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada Menteri Keuangan untuk dapat memberikan keterangan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan
terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi Menteri Keuangan. Kami sungguh bersyukur dan mengaturkan terima kasih untuk kesempatan memberikan keterangan di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara. Dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu. Melalui belanja publik termasuk subsidi, bansos, dan jaminan sosial, negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Melampaui aneka perbedaan yang menjadi hitah bangsa, APBN kita harapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara terbuka, transparan, dan akuntabel, APBN harus terus kita jaga sebagai fondasi dan sekaligus modal politik bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara. Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial, dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk. Alhamdulillah Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat. Ini prestasi yang harus terus dijaga. Berdiskursus di forum yang mulia ini patut disyukuri. Forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula Indonesia dibentuk, mengundang khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah. Seperti pepatah kuno mengatakan, vis unita fortior. Dengan kekuatan yang bersatu, kita akan semakin kuat. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kehadiran negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, salah satunya melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. APBN adalah instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita hidup bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 6 ayat 1
Undang-Undang Keuangan Negara. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Presiden mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan DPR menjadi Undang-Undang APBN. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Adapun rincian atas APBN ditetapkan melalui peraturan Presiden yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan APBN. APBN menjalankan fungsi alokasi, yaitu menciptakan perekonomian yang efisien dengan melakukan koreksi atas kegagalan mekanisme pasar atau market failure, dan menyediakan barang publik seperti infrastruktur keamanan termasuk peradilan. APBN juga menjalankan fungsi distribusi untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok rumah tangga dan antar daerah. Selain itu, APBN juga menjalankan fungsi stabilisasi untuk menjaga perekonomian dari guncangan akibat ketidakpastian ekonomi global, pengelolaan inflasi, stabilitas harga, dan sebagai shock absorber melindungi daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah. Anggaran belanja dirinci menurut organisasi, fungsi, jenis, dan program belanja. Belanja berdasarkan fungsi terdiri dari 11 fungsi, dari mulai fungsi pertahanan, ketertiban keamanan, kesehatan, pendidikan, perlindungan lingkungan hidup, perumahan, hingga fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan sosial. Anggaran perlindungan sosial terdapat pada berbagai kementerian lembaga, di Bendahara Umum Negara atau BUN, dan di pemerintahan daerah Pemda termasuk desa melalui transfer ke daerah atau TKD. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam penjelasan pasal 8 ayat 2, huruf A, angka 4, Undang-Undang APBN 2024, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2023, fungsi ekonomi diartikan sebagai belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di bidang perdagangan, termasuk pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM, ketenaga kerjaan, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri, konstruksi, transportasi, serta telekomunikasi dan informatika. Lebih lanjut, penjelasan dalam pasal 8 ayat 2 huruf A angka 11 Undang-Undang APBN 2024, fungsi perlindungan sosial merupakan belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial serta perlinsos lainnya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, penyusunan dan pembahasan bersama DPR serta penetapan anggaran pendapatan belanja negara sebagai undang-undang melalui siklus yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN setiap tahun. Kami akan memberikan ilustrasi penyusunan APBN tahun 2024 ini. Siklus penyusunan dimulai sejak tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut. Tahap perencanaan dan penganggaran RAPBN 2024 dijadwalkan pada periode Januari hingga Juli 2023, mencakup penyiapan konsep kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF, dan rencana kerja pemerintah RKP, dan perencanaan kegiatan serta pagu anggaran oleh kementerian dan lembaga. DPR yang terdiri dari seluruh fraksi partai politik membahas KEM PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023. Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN 2024 kepada DPR pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2023. Tahap pembahasan RAPBN untuk 2024 terjadi pada periode Agustus hingga Oktober 2023, di mana RUU APBN 2024 telah dapat diselesaikan dibahas antara pemerintah dan DPR dan mendapat persetujuan pada rapat paripurna DPR pada tanggal 21 September 2023. Tahap penetapan Undang-Undang APBN yang dijadwalkan paling lambat akhir Oktober terjadi di mana Undang-Undang APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Selanjutnya, Peraturan Presiden Rincian APBN yang dijadwalkan November-Desember telah selesai ditetapkan pada tanggal 28 November. Tahap pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester. Tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban Undang-Undang APBN 2024 dijadwalkan pada tahun 2025 atau T+1, di mana BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disusun pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disetujui DPR menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan tanggal 16 Oktober 2023. Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan Undang-Undang APBN 2024
telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 13 November 2023 atau bahkan penetapan Undang-Undang APBN 4. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat, negara, dan perekonomian agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global, nasional, dan juga menjawab tantangan zaman untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal. APBN harus didesain secara antisipatif, responsif, dan mampu adaptif di dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan. Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra-siklus atau counter-cyclical yang sangat penting. Misalnya pada saat terjadi guncangan hebat dan dahsyat akibat pandemi COVID-19, APBN telah berperan luar biasa secara efektif melakukan penanganan COVID-19 serta dampaknya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN. APBN juga bekerja sangat keras untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi khususnya dalam penanganan dampak lanjutan atau scarring effect yang timbul akibat dari pandemi 19. Penyusunan APBN 2024 juga tetap menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global seperti inflasi dan suku bunga tinggi di negara-negara maju, juga persaingan geopolitik, khususnya eskalasi perang Rusia dan Ukraina, dan proteksionisme yang meningkat, yang menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan dan energi. Selain itu, terdapat tantangan domestik berupa peningkatan investasi yang harus terus dilakukan. Dampak dari El Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di atas, pemerintah bersama DPR sepakat bahwa APBN 2024 harus optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi. Tema kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami sekarang membahas khusus mengenai Perlinsos. Dengan tema APBN 2024, kebijakan APBN 2024 dalam jangka pendek difokuskan untuk melakukan pengendalian inflasi dalam bentuk stabilitas harga, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Untuk melaksanakan tema dan arah kebijakan fiskal tersebut, APBN 2024 dirancang sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi antara lain melalui program perlindungan sosial. Postur APBN 2024 dengan total belanja mencapai 3.325,1 triliun. Di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar 496,8 triliun rupiah yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim dan stunting. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, alokasi anggaran Perlinsos
yang sebesar 496,8 triliun dapat dilihat di dalam gambar ini dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran KL maupun bagian anggaran bendahara umum negara serta transfer. 75,6 triliun rupiah anggaran Kemensos disalurkan melalui program bantuan sosial atau Bansos, yaitu program Keluarga Harapan PKH, Kartu Sembako, dan program Bansos lainnya. 80,5 triliun untuk perlindungan sosial dikelola oleh beberapa kementerian lembaga seperti Kemendikbud dan Kemenak melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi. Kementerian Kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kementerian Tenaga Kerja untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan, dan BNPB untuk dana siap pakai bencana. Sementara 340,7 triliun bagian terbesar adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi, yaitu BBM, LPG, dan listrik, subsidi non-energi seperti pupuk, PSO, kredit usaha rakyat, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana. Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama mengalami kenaikan sebesar 7,47 triliun dibandingkan tahun 2023. Dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran. Sementara belanja bansos selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kementerian Sosial mengalami kenaikan 1,23 triliun rupiah dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu. Belanja subsidi yang disalurkan melalui bendahara umum negara atau non-KL mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa anggaran perlindungan sosial untuk APBN 2024 di dalam rangka pengendalian inflasi, stabilitas harga, penghapusan kemiskinan sesuai target prioritas nasional. Di dalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Perubahan perlinsos yang dikelola oleh kementerian lembaga lain seperti Kemendikbud dan Kemenaker adalah akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah serta pembayaran program jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah. Dengan demikian tidak ada perubahan khusus pada tahun 2024 di dalam anggaran bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menjelaskan realisasi penggunaan anggaran perlinsos sampai dengan Februari 2024 yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu Capres dan Cawapres serta pemilihan legislasi pada Februari. Realisasi bansos
mencapai sebesar 12,8 triliun sampai dengan Februari 2024 untuk penyaluran program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat. Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai 15,3 triliun rupiah dan realisasi perlinsos lainnya 9,8 triliun. Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2024, periode yang sama Januari hingga Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos, kecuali pada tahun 2023, yaitu tahun lalu, di mana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos Kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan. Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari-Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan. Berdasarkan uraian ini, dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran perlinsos telah dianggarkan di dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR, dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode 6 tahun sebelumnya. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat kami tambahkan bahwa anggaran perlinsos yang ditunjukkan Presiden dalam RAPBN, yang diajukan Presiden di dalam RAPBN 2024, adalah sebesar 493,5 triliun rupiah. Sedangkan alokasi perlinsos yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 yang telah disetujui DPR adalah sebesar 496,8 triliun rupiah. Adanya peningkatan dari usulan pemerintah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi, akibat perubahan parameter asumsi, kenaikan harga pokok penjualan pupuk, dan kenaikan plafon kredit usaha rakyat. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, beralih kepada bantuan pangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pangan, pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional Bappenas melalui Perpres 66 tahun 2021 untuk memenuhi tata kelola pangan secara terarah dan efektif, menciptakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, serta kemandirian pangan secara nasional. Ini mengacu Undang-Undang 18 tahun 2012. Di dalam pelaksanaan fungsinya, Bappenas menangani kerawanan pangan diantaranya melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bappenas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial,
namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos. Pada tahun 2023, Bappenas mempunyai anggaran 10,2 triliun rupiah dan sudah memberi bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat. Pemberian dilakukan oleh Perum Bulog selama periode September-November 2023 berupa pemberian 10 kg beras. Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bappenas, diperlukan review oleh BPKP untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan. Sedangkan untuk tahun 2024, Bappenas memiliki anggaran sebesar 6,71 triliun rupiah atau justru turun 30% dari anggaran 2023. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan dan pengelolaan APBN dihadapkan pada tantangan perekonomian yang terus berubah secara dinamis. Tantangan tersebut dapat dipicu oleh tensi geopolitik yang berdampak pada volatilitas harga komoditas, terjadinya inflasi tinggi dan suku bunga tinggi atau higher for longer yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN sebagai instrumen andalan yang penting harus terus dijaga agar tetap sehat, kredibel, dan sustainable. Oleh karena itu, APBN di dalam pelaksanaannya harus terus dikelola secara dinamis, agar tetap bisa terjaga dan efektif menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi rakyat, serta mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan APBN yang dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian-penyesuaian seperti dilakukannya refocusing belanja, atau bahkan pernah dilakukan pemotongan belanja seperti pada saat menghadapi guncangan pandemi COVID-19. Penyesuaian yang lebih ringan dilakukan melalui proses automatic adjustment sebesar 5% dari belanja kementerian lembaga. Hal ini untuk mendorong penajaman prioritas belanja kementerian lembaga tanpa mengorbankan target capaian prioritas KL. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang APBN 2024 Pasal 28 Ayat 1 huruf E dan penjelasannya. Automatic adjustment bermanfaat untuk juga menambah daya tahan APBN di dalam menghadapi berbagai kemungkinan dinamika global dan nasional. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan adalah fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan. APBN juga menjadi instrumen check and balance yang sehat bagi rakyat untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah. Sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting, APBN akan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik, secara amanah dengan integritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan. APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa, baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang, di dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, baldatun toibatun warobun ghafur, negeri yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Demikianlah penjelasan kami yang kami sampaikan
dan atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Yang Mulia para hakim, kami ingin menyampaikan bahwa tahun anggaran Mahkamah tahun anggaran 2023 anggaran Kementerian Sosial sebesar 87 triliun 275 miliar 374.140.000 rupiah. Anggaran tersebut dilaksanakan melalui program perlindungan sosial sebesar 86 triliun 100 miliar 271.705.000 atau 98,65%. Ini adalah bagian dari program yang tadi dijelaskan oleh Bapak-Bapak sebelumnya dan Bapak Ibu sebelumnya sebesar 496 triliun dari perlindungan sosial. Kemudian program dukungan manajemen sebesar 1 triliun 175 miliar 102.435.000 rupiah atau 1,35%. Dengan penjelasan bahwa anggaran perbelanja, belanja pegawai 438 miliar 438,17 miliar atau 0,50%. Belanja barang 3 triliun 353 triliun 3,84%. Belanja modal 167 miliar 167,22 miliar atau 0,19%. Belanja bantuan sosial 83 triliun 316 miliar atau 95,46%. Ini berbeda kalau kami sampaikan di perlindungan sosial kenapa 86 triliun 100 miliar itu yang belanja bansos itu adalah belanja bansos reguler untuk tahun 2023 meliputi PKH dan bantuan pangan non tunai serta bantuan PLT El Nino di 2023. Sedangkan untuk sisanya perlindungan sosial itu ada bantuan atensi, ada permakanan untuk lansia yang tidak ada keluarga, dan permakanan untuk disabilitas serta untuk anak yatim. Dan kebetulan pada tahun 2023 itu ada untuk anak gagal ginjal akut. Kami akan menjelaskan setelahnya. Pada tahun anggaran 2024, Kementerian Sosial anggaran dari 2023 sebesar 87 triliun 275 miliar itu turun menjadi 79 triliun 214 miliar 83.464.000. Penjelasannya adalah anggaran per program perlindungan sosial 78 triliun 54 miliar 196.767.000 rupiah atau 98,54% itu belanja bantuan sosial. Di sebelahnya yang berwarna kuning 75 triliun 61 triliun 95,46% itu di luar bantuan El Nino. Sehingga kami kembali reguler menyerahkan bantuan reguler PKH dan BPNT. Kemudian program dukungan manajemen 1 triliun 159 miliar 886.697.000 atau 1,46%. Jadi kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan 2024, tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran kami turun dari 87 triliun 275 miliar
374.140.000 turun menjadi 79.214.083.464.000 rupiah. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024 dengan rincian sebagai tertera di atas. Adapun belanja Bansos Kementerian Sosial tahun 2023 dan 2024. Bantuan sosial 2023 PKH atau program Keluarga Harapan itu sebesar 10 juta KPM dengan pagu 28.709.816.300.000 rupiah. Ini tetap di 2024 tetap 10 juta targetnya. Namun realisasinya tidak bisa persis sama 10 juta karena begitu saya netapkan hari ini dengan data, tiap bulan kami perbaiki data karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, sehingga kami harus menetapkan tiap bulan. Karena kalau sesuai Undang-Undang 13/2011 itu 1 tahun 2 kali, maka kami sudah terlambat. Karena yang meninggal sudah banyak, kemudian yang lahir juga banyak. Sehingga kami rubah sekarang ini tiap bulan kami menetapkan data penerima bantuan sosial. Yang kedua adalah kartu sembako. Targetnya adalah 18,8 juta KPM dengan dana 45.120 miliar rupiah. Sama di 2024, ya lansia yang tiba-tiba karena anggaran tahun 2023 dan ada perubahan-perubahan. Ini tiap bulan PKH dari harus menetapkan juta KPM dengan dana 40 datanya adalah 18,62. Terang ini tiap bulan. Hari ini dengan data, tiap bulan kami perbaiki data karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, sehingga kami harus menetapkan tiap bulan. Karena kalau sesuai Undang-Undang 13/2011 itu 1 tahun 2 kali, maka kami sudah terlambat. Karena yang meninggal sudah banyak, kemudian yang lahir juga banyak. Sehingga kami rubah sekarang ini tiap bulan kami menetapkan data penerima bantuan sosial. Yang kedua adalah kartu sembako. Targetnya adalah 18,8 juta KPM dengan dana 45.120 miliar rupiah. Sama di 2024 itu program sembako dengan target yang sama 18,8 juta KPM, salur datanya adalah 18,62. Tadi sama, tidak bisa persis sama karena di saat proses ada perubahan-perubahan. Nah, kemudian tahun 2023 ada BLT El Nino dan ini sudah disetujui oleh DPR melalui kesimpulan rapat kerja di Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 Selasa 7 November 2023. Dan ini harus selesai pada bulan Desember karena anggaran tahun 2023 dan saat turun adalah di bulan November. Kemudian bantuan sosial lainnya adalah bantuan untuk gagal ginjal akut untuk 326 orang dengan nilai total 17.520.000.000. Kemudian atipikal atau GGPA itu terdiri dari ini program permakanan untuk lansia 100.000 orang sebesar 552 miliar rupiah. Kemudian permakanan untuk disabilitas ini polanya adalah diserahkan kepada kelompok masyarakat, bisa RW, tergantung wilayahnya. Kalau jumlah penduduknya sedikit, bisa di kelurahan, dikelola oleh masyarakat, mereka yang memasakkan
dan setiap hari mereka menyerahkan kepada penerima manfaat. Kemudian untuk rehabilitasi sosial, jadi atensi untuk anak yatim piatu sebesar 378.755 orang atau 454.506 juta. Kemudian atensi untuk lansia, ini terutama untuk menolong lansia-lansia yang tiba-tiba sakit, tidak ada yang merawat, maka kami tangani dengan program ini. Kemudian atensi untuk anak, demikian pula untuk anak, ada kadang harus menutup biaya sekolah, kadang juga menutup kebutuhan gizi dan sebagainya. Kemudian atensi untuk penyandang disabilitas, ini bantuan kursi roda dan sebagainya. Kemudian atensi untuk korban bencana, jadi kami memberikan bantuan korban bencana untuk meninggal sebesar 15 juta. Kemudian atensi untuk kelompok rentan dan alat bantu aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, serta untuk atensi korban penyalahgunaan nafsa dan ODIF sebesar 10.000 orang dengan nilai 1.706.250.000. Kemudian pemberdayaan komunitas adat terpencil itu yang berada di terdepan perbatasan negara, kemudian terpencil di tengah hutan sebesar 2.847 KK atau setara dengan 50.860 juta rupiah. Kemudian rumah sederhana terpadu atau perbaikan perumahan untuk 7.500 KPM ini di 2023. Untuk 2024 target volumenya hampir sama, hanya tidak ada untuk El Nino, tidak ada gagal ginjal akut. Namun ini ada beberapa, tadi sudah saya sampaikan, ini baru beberapa 6 bulan, jadi untuk permakanan sudah saya sampaikan ke Bu Menkyu. Jadi total anggaran adalah di 2024 75 triliun 616 miliar, sedangkan realisasi 25 triliun 340 miliar rupiah atau 33,61%. Jadi Bapak yang mulia perlu kami sampaikan bahwa kami memberikan itu memang tidak boleh terlambat, karena kalau orang miskin itu dia bisa survive, kadang 1 bulan mereka tidak bisa memakan sampai 1 bulan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin, tidak boleh terlambat untuk menyalurkan. Kemudian kalau kami bisa jelaskan, bansos sembako dan PKH. Ini adalah, jadi untuk PKH murni, jadi yang murni nerima hanya 1 bantuan PKH, karena boleh diaturannya mereka boleh menerima 2. Ini terutama yang kondisinya berat, di situ ada disabilitas di dalam keluarga itu, ada kemudian atau mereka anak yatim, itu mereka bisa menerima 2 bantuan. Nah, untuk PKH murni itu ada 2.553.000 penerima manfaat atau KPM. Kemudian ada irisan yang tadi kami jelaskan, ada 2, dia menerima PKH dan mereka menerima sembako itu 7.426.249 KPM. Kemudian yang sembako murni mereka menerima 11 juta, jadi hanya menerima sembako saja. 11.373.751 KPM dengan targetnya 18 juta. Jadi karena kena irisan sehingga hanya 11 ditambah 7 juta ini. Totalnya adalah 21.353.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian proses penyaluran bansos. Karena kami dasarkan pada Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai pasal 3, bahwa kami menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk proses permintaan pembayaran. Melalui rekening Kemenkyu kemudian menyalurkan kepada
rekening penyalur ini ada Bank Himbara dan ada PT Pos. Kenapa kita pilih PT Pos? Karena proses di bank itu membutuhkan waktu 3 bulan. Untuk mulai mereka buka rekening, kemudian sehingga mereka punya rekening dibutuhkan waktu 3 bulan. Sehingga untuk yang tadi kami sampaikan, kalau dia meninggal, kemudian harus diganti istrinya atau anaknya, itu mereka tidak bisa kemudian off, kita berhenti. Kalau meninggal bukan tiba-tiba serta-merta dia menjadi kaya. Karena itu kemudian itu yang baru-baru pengganti itu kita salurkan lewat PT Pos. Ini kesepakatan dengan Wakil Menteri BUMN karena bank tidak bisa menerbitkan di bawah 2 juta, di bawah 3 bulan. Kemudian langsung masuk ke rekening KPM. Jadi bukan kita serahkan, langsung masuk ke rekening KPM. KPM bisa ngambil di bank, di ATM. KPM bisa ngambil di saat penyaluran, tapi tetap masuk di rekening KPM. Jadi ini bukan kita berikan uang cash langsung. Tidak bisa seperti itu karena kami dasarnya adalah Perpres nomor 63 tahun 2017. Jadi langsung ke rekening, kemudian dia bisa mengambil, bisa lewat ATM, bisa lewat, ini kami sangat bermanfaat karena di beberapa daerah terpencil kadang mereka tidak ada ATM di sana, tidak ada bank di sana, sehingga PT Pos yang menyalurkan mereka datang ke tempat tersebut, tapi masuk ke rekening itu, ke rekening KPM. Demikian kira-kira Bapak yang mulia, Bapak Ibu dan para Mahkamah Konstitusi, saya mohon maaf menjelaskannya bukan dengan membaca karena saya biasa melakukan dengan chart seperti ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi, Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Baik, terima kasih Ibu.